Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom, bertemu lagi dalam renungan pagi kita pada hari ini yang didasarkan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-27. Namun pada pembacaan ini saya nantinya hanya membaca dari ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27 untuk renungan kita. Dengan perikop kesudahan Yerusalem tiba. Ayat 24, Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang, dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung, dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Ketika Tuhan Menghukum Umatnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika ada seorang anak yang dilihat oleh orang tuanya mulai nakal atau bandel, sehingga untuk mengajar dan mendidik anak ini kadangkala orang tua harus menerapkan disiplin, bahkan terkadang harus memberikan hukuman supaya anak ini nantinya ingat dan menyadari akan kesalahannya. Tentu semua itu dilakukan bukan karena orang tua itu jahat, melainkan agar anaknya ini kelak berubah menjadi pribadi yang baik dan belajar akan kesalahannya. Prinsip yang sama juga berlaku ketika Tuhan mendidik umatnya. Ketika Tuhan melihat bangsa Israel memberontak dan tidak lagi taat kepadanya, maka kalau kita lihat dalam pasal yang kedua, Allah sebenarnya sudah mengutus Nabi Yeskiel untuk menyampaikan peringatan Tuhan. Namun sayangnya semua peringatan dan perkataan Tuhan itu tidak diterima dengan baik oleh bangsa Israel. Mereka tetap mengeraskan hati untuk tidak mau mendengar dan tidak mau bertobat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melihat umatnya yang tidak lagi setia, bahkan juga mendua hatinya kepada Allah dengan mereka menyembah berhala atau ilah-ilah lain, maka timbullah amarah Allah berkobar karena penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa itu. Dan sangat jelas kita dapat membacanya pada pasal yang ke-6. Allah melakukan sebuah tindakan besar, di mana melewati nubuatan Nabi Yeskiel, di mana suatu saat kelak Allah akan menghancurkan semua berhala yang mereka sudah bangun, entah itu di gunung, bukit, dan lembah. Patung dewa yang mereka hiasi dengan emas dan perak kemudian akan menjadi rampasan oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya bangsa Israel itu akan menerima hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan hari ini pada Yeskiel pasal yang ke-7, apabila kita membaca secara keseluruhan perikop ini, sangat jelas bahwa akibat dari dosa yang sering dilakukan oleh umat mendatangkan murka Allah. Sebagian besar dari mereka nantinya akan terbunuh oleh pedang. Sebagian lagi akan mati karena penyakit dan kelaparan, dan yang terluput akan hidup terlantar dalam ketakutan. Katakan pada ayat 15 itu semua akan terjadi bagi kehidupan umat yang tidak setia ini. Saudara, ini mau menunjukkan bahwa dosa dan pelanggaran yang dilakukan umatnya membuat Tuhan tidak main-main dengan penghakiman dan penghukuman yang akan diberikannya. Di mana pada ayat yang baru saja kita baca tadi juga, Tuhan akhirnya menyatakan penghukuman dan penghakimannya sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, tentu
apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Ini merupakan kekejian dan kebejatan hidup mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hukuman Allah dijalankan untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhanlah adalah satu-satunya yang layak disembah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna firman Tuhan ini untuk kita semua? Hal yang sama juga berlaku di dalam hidup kita. Kalau kita sering dan dengan sengaja berbuat dosa dan tidak lagi setia kepada perintah dan kehendak Tuhan, ketika Tuhan sudah berulang kali telah menegur, mengingatkan kita melewati orang lain yang Ia pakai, tetapi kita tetap tidak mau mendengarkannya, tetap mengeraskan hati kepada firman Tuhan yang sudah diperdengarkan untuk kita, maka Tuhan pun juga bisa menegur kita dengan cara yang lain, bahkan memberikan hukuman dengan tujuan agar kita tersadar dan cepat bertobat. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita semua senantiasa introspeksi diri. Apakah Tuhan tetap menjadi yang terutama dan yang utama dalam hidup kita? Apakah kita juga selama ini selalu hidup dalam dosa dan tidak mau mendengarkan teguran Tuhan? Baik itu melewati firman-Nya yang telah diperdengarkan, melewati setiap saran dan nasihat orang yang telah peduli dengan kita. Sadarilah semuanya itu bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita agar kita bisa memperbaiki diri. Namun apabila kita tetap mengeraskan hati dan tidak mau berubah, apalagi bertobat, berhati-hatilah saudara-saudara. Jangan sampai Tuhan akhirnya mengambil tindakan keras untuk menghukum dengan cara yang lebih keras lagi kepada kita. Bisa melewati penderitaan, bisa Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah kegagalan. Bisa saja Tuhan menegur dan menghukum kita melewati sakit penyakit dan lain sebagainya. Ingat bahwa semuanya itu adalah cara Tuhan yang bisa saja Ia lakukan untuk menegur kita yang hari ini mulai jauh kepada Dia. Dengan teguran itu Tuhan berharap kita kembali ingat kepada Dia. Sebelum semuanya itu terjadi, mari kita lihat kembali hidup kita. Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan-Nya? Kiranya kita semua senantiasa hidup dalam pertobatan setiap hari, agar penghukuman Tuhan jangan sampai menimpa hidup kita. Tuhan memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada hari ini. Terima kasih atas setiap teguran nasihat firman Tuhan yang kembali menyadarkan kami bahwa kami harus senantiasa tetap setia dan selalu hidup dekat kepada Tuhan. Jauhkanlah sikap hidup kami daripada sikap hidup yang memberontak, melanggar firman Tuhan, dan sengaja tidak mau mendengarkan setiap perintah-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa selalu mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, menjadi umat yang senantiasa selalu menuruti kehendak Tuhan, bukan menjadi seorang yang akhirnya mendua, apalagi kemudian tidak mau melakukan kehendak Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami menyadari terkadang bisa saja Tuhan izinkan segala sesuatu bisa terjadi atas hidup kami, baik itu penderitaan, pergumulan yang tujuannya adalah untuk mengingatkan dan menegur kami akan dosa yang telah kami lakukan. Biarlah melewati semua yang kami alami itu, ajarlah kami untuk bisa berubah dan bertobat kembali ke jalan Tuhan. Ajarlah kami juga yang hari ini tetap setia menjalani hidup kami dengan baik, untuk tetap berjalan di jalan yang lurus. Jangan sampai kami terlena dengan kehidupan ini dan tidak mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk bijaksana menjalani hari-hari kami ke depan dengan baik, sehingga penghukuman Tuhan itu tidak terjadi atas hidup kami, melainkan berkat Tuhanlah yang turun atas hidup kami, karena Tuhan sudah melihat hidup kami berkenan di mata-Mu. Berkatilah hidup kami hari ini, berkatilah aktivitas tugas dan pekerjaan kami, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah juga orang-orang yang hari ini berarti dan mengasihi kami. Biarlah keluarga, orang yang kami cintai, sahabat-sahabat kami, Tuhan juga pelihara. Jaga dan lindungilah mereka. Berikanlah kami juga kesehatan, kekuatan. Diberkatilah apapun yang kami kerjakan dan kami usahakan hari ini, sehingga biarlah keberhasilan, kesuksesan
rejeki, dan juga sukacita, damai sejahtera, penyertaan Tuhan. Itulah yang senantiasa kami rasakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Amin.